Selamat hari Minggu, kekasih Tuhan dimanapun berada. Kita dengarkan bersama khotbah Minggu 25 Oktober 2020. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai pasal 12 ayat 8. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai pasal 12 ayat 8. Mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Ya Allah, sumber hikmat, kami mohon saat ini perlengkapi kami dengan hikmat-Mu. Baik hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan perenungan sabda-Mu. Kami semua yang mengikuti, yang mendengar, merenungkan, biarlah dengan hikmat-Mu kami dapat menyampaikan, kami dapat mendengar dengan baik, dan pada akhirnya oleh karya Roh Kudus yang bersama kami dimampukan untuk melakukan maksud firman-Mu dalam hidup kami. Mari Tuhan datang dan berfirmanlah kepada kami. Kami membuka diri untuk menerima sabda-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai pasal 12 ayat 8. Saya mohon Bapak Engudeki Penatua untuk membacakan bagi kita. Nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutlah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudahan dan pajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat daripada jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badang berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap kekhawatiran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda rimba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Terima kasih Bapak
Penatua Weng Deki yang sudah membacakan firman Tuhan ini bagi kita. Berbahagialah saya dan saudara-saudara yang selalu rindu untuk mendengar firman Tuhan, yang selalu membuka diri untuk merenungkan dan melakukan sabda Tuhan dalam hidupnya. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kitab Mazmur itu lebih dikhususkan bagi orang tua, dan bila kitab Amsal lebih dikhususkan atau diperuntukkan bagi anak-anak, maka pengkhotbah itu lebih kepada orang muda. Berbicara tentang orang muda, maka kita sedang berbicara tentang satu tahapan perkembangan yang paling diinginkan dan yang paling ingin dinikmati. Kita mungkin pernah dengar ungkapan yang bilang begini, masa muda itu tidak datang yang kedua kali. Karena itu nikmatilah masa mudamu. Kekasih-kekasih Tuhan, pengkhotbah nampaknya cukup memahami psikologi perkembangan manusia. Dalam hal ini, saat manusia atau seseorang masuk pada masa mudanya. Tersirat di sana, coba kita perhatikan. Ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Dia tahu psikologi perkembangan. Selain karena dia juga pernah mengalaminya saat ia masih muda. Bahwa orang muda paling senang cari kesenangan. Benar tidak? Coba Bapak Mama lihat. Mungkin nonton di TV, ya kalau macam di Lahona, mungkin saat jalan-jalan ke kota atau di mana. Kalau di Lahona tidak ada. Seandainya kalau di Lahona tidak dilihat, tapi kalau jalan-jalan mungkin dilihat. Bahwa orang-orang muda sedikit saja yang mau mengambil bagian dalam hal-hal yang positif, tetapi yang membawa beban. Contohnya membantu orang tua. Ada kegiatan-kegiatan sosial, kerja bakti dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang seperti itu, yang positif, semakin sedikit zaman sekarang orang-orang muda yang melibatkan diri. Kenapa? Salah satunya karena memang pada dasarnya orang muda mau yang senang. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, orang tua, khususnya zaman sekarang, itu kadang sampai bingung. Ini saya punya anak-anak, ini bagaimana? Kalau dulu, anak pemuda itu
sama dengan sekarang itu anak remaja. Jadi ada perubahan. Begitu. Jadi macam yang remaja sekarang ini itu usia kalau dulu itu pemuda. Begitu. Artinya mereka yang sudah mulai tahu isap rokok, tahu minum itu, tapi sekarang anak remaja seperti pemuda. Nah, kekasih Tuhan. Kira-kira kenapa ya? Karena dong ini tidak mau yang susah. Begitu. Mau yang senang-senang saja. Jadi kalau ada sesuatu yang mereka rasa ini buat senang, ya mereka akan lakukan itu. Dan nampaknya kekasih Tuhan soal mencari kesenangan dan mengarah kepada hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Itu sudah ada sejak zaman pengkhotbah. Karena itu dia lanjutkan, dia katakan begini. Oke, silakan cari kesenangan. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Berarti ada tanda awas di sana. Hal yang kedua, kekasih Tuhan. Salah satu lagi dari psikologi perkembangan manusia saat masa muda, yaitu cepat merasa senang tapi juga cepat merasa sedih, cepat merasa kacau, atau kata-kata yang keren untuk anak muda sekarang, galau. Begitu. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Kenapa? Karena sudah dicermati oleh pengkhotbah untuk orang-orang muda pada waktu itu. Ada mereka yang stres karena putus dengan pacar, akhirnya mendek, makan mendek, mandi juga mendek. Mau buat apa tidak mau leh. Bapak mama, ada kejadian orang muda yang sampai bunuh diri karena stres. Jadi orang muda itu bisa cepat stres. Meskipun tentu ada orang tua yang begitu juga, yang bunuh diri. Tapi yang saya maksudkan di sini yang cepat sekali merasa bermasalah dalam perasaannya itu adalah orang muda. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Pengkhotbah ini mau ajarkan. Untuk apa terus sedih? Untuk apa terus ada dalam penderitaan? Toh jalani hidup ini juga pada akhirnya mati. Lebih baik nikmati hidup. Nah, jadi ini kalau digandengkan atau disandingkan, seperti ini yang dimaksudkan pengkhotbah. Hai orang muda, bersenang-senanglah. Hai kamu yang sedih, jangan terus bersedih. Tapi ingat, jangan sampai kesenanganmu berlebihan atau membawa engkau kepada kecelakaan, kepada masa depanmu yang suram. Terlebih khususnya, engkau akan berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Bapak mama, kalau orang muda ini jadi pergumulan di gereja Kristen Sumba. PKS pemuda, kalau sebentar ada semangat, tiba-tiba dia muncul. Habis itu sebentar hilang. Persekutuan pemuda itu menjadi tantangan dalam lembaga gereja. Orang-orang muda yang memberi diri untuk bagaimana membangun gereja
dalam pelayanan secara rohani maupun secara fisik. Itu juga belum terlalu nampak. Dan ini menjadi tantangan tersendiri kekasih-kekasih Tuhan. Nah, sekarang kalau orang-orang muda, khususnya untuk konteks kita saat ini, terlepas dari orang-orang muda yang hadir di sini, ada orang-orang muda yang terlalu mencari kesenangan tetapi tidak mempedulikan orang lain, hanya mencari kesenangan sendiri. Dan bahkan kesenangan yang membawa kepadanya tergiring pada masa depan yang suram. Kalau ada orang-orang muda yang stres, yang saat ini menutup diri, atau ada yang trauma, ada yang sedang berada di dalam keadaan sulit untuk bangkit lagi, siapa yang salah? Kalau ada orang-orang muda seperti ini dalam lingkungan kita, siapa yang salah? Amarince bilang, diri sendiri. Siapa lagi? Orang tua. Siapa lagi? Pergaulan. Oh, teman sepergaulan. Siapa lagi? Mam Emrin sudah hampir benar tadi. Hanya tidak keras. Siapa? Gereja termasuk. Tidak mudah kekasih-kekasih Tuhan. Jadi tidak bisa kita hanya menunjuk kesalahan itu ada pada orang muda. Semua ada di dalamnya. Karena kita satu tubuh. Dan kita punya tanggung jawab bersama untuk itu. Hari ini, pengkhotbah ini sudah menyampaikan tanggung jawabnya kepada orang-orang di zamannya waktu itu. Dia sudah sampaikan. Dia sampaikan kepada orang muda. Dan tentunya di dalamnya, orang tua yang mendengar untuk merenungkan ini. Dan hari ini, kita di Lahona kembali mendengar firman Tuhan ini, baik orang-orang muda maupun kita orang-orang tua, dan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di dalam tubuh kemajelisan. Bagaimanakah sikap kita agar menggiring orang-orang muda seperti maksud dari pengkhotbah di ayat 13, 14 dari pasal 12 sebagai nas pembimbing kita. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang, termasuk orang muda tentunya. Bagaimana menggiring, hai orang muda, kalian yang ada saat ini. Bagaimana menggiring diri kalian untuk ada rasa takut kepada Allah, untuk berpegang pada perintah-perintahnya. Maka tentulah kita harus ingat satu kata kunci. Pada akhirnya saya juga akan berdiri di pengadilan. Apa yang saya mau jawab? Itu akan menentukan bagaimana arah langkahmu saat ini. Apakah ada rasa takut kepada Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Sebagai orang tua, terkadang bapak mama karena rasa cinta, rasa sayang kepada anak-anak, kita takut menyakiti hati anak-anak karena terlalu sayang. Padahal kalau anak sudah dekat jurang, siapa orang tua yang amah begitu sih? Jangan, tidak mungkin. Pasti dia akan tarik. Dan anak itu bisa jatuh dan terluka dan sakit.
tetapi dia akan selamat. Artinya, biar dia akhirnya sakit hati, mungkin dia punya fisik juga sakit kan kita pukul, tapi untuk dia menjadi baik pada akhirnya. Kalau tidak Bapak Mama, seperti yang saya sampaikan dalam perenungan saat ulang tahun anaknya Bapak Febi, yang pada akhirnya kita punya anak, kalau kita kasih tinggal, bayangkan kalau dia pengaruh 5 anak saja. Jadi ini anak tadi ini, dia sudah mulai hara biru, minum maboknya, rokoknya luar biasa, padahal masih kecil. Dia pengaruh 5 orang lagi. Apa yang terjadi? Duduk, tidak ada rokok, bagaimana kicuri itu ayam sih. Bapak Emil boleh cari ini ayam jantan di mana? Mama Emil bilang, Bapak di mana gak ini ayam? Oh iya sudah bakar di sana. Untuk pakai tolakan. Begitu. Bapak enggak lagi cari ayam di mana? Tidak ada. Terus pakai apa? Jual, beli rokok. Mama, karena anak kita mempengaruhi 5 orang anak, jadinya begitu. Bayangkan. Kalau begitu, mari kita selamatkan Hopumada ini. Sekarang saya mau sampaikan kepada orang-orang muda di cabang Lahona ini. Di pusat Hopumada, kami gereja, seperti Mama Ember bilang tadi, supaya kami gereja ini jangan sampai seperti lepas tangan dan akhirnya kesalahan paling besar ada di gereja. Kami menjangkau orang-orang muda lewat kata kasasi di setiap week. Sekarang di Tupopu juga begitu. Bikin kelompok, jangkau orang-orang muda. Di Lahona harus memberi diri. Siap? Siap. Orang-orang tua yang jauh, orang-orang muda mereka ragu-ragu. Siap orang muda? Siap. Nah, harus ikut kata kasasi anak-anakku. Karena apa? Kalau pemahaman imanmu tidak kuat, parah. Kalau Bapak Pendeta saja ini, yang sudah ada pemahaman iman, kadang masih onar, apalagi kalau pemahaman iman kita kacau, lebih parah lagi. Kalau begitu kekasih Tuhan, berilah diri kita. Gereja sekarang sedang menjangkau Bapak Mama. Anak-anak kita yang ada di luar gereja, orang-orang muda, saya bimbing kata kasasi secara online. Kalau dari Lahona sini Yana yang ikut. Supaya mereka ada di sana, kita pakai ini komunikasi yang ada ini, barang yang sementara berkembang sekarang. Jangkau mereka. Jadi Bapak Mama kita harus lebih berhati-hati. Sekarang ini dunia punya perubahan terlalu ngeri. Bayangkan generasi jemaat Hopumada ke depan. Bayangkan apa yang terjadi. Bersyukurlah kekasih Tuhan. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Supaya kita memberi diri. Sehingga kita tetap ada dalam persatuan yang kuat. Satu tubuh yang kuat. Tidak ada yang lari ke sana kemari, lari ke sana kemari. Dan pada yang saling mempengaruhi. Tuhan memberkati firman-Nya. Dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita doa khusus untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan kembali berfirman kepada kami. Lewat pengkhotbah kami belajar. Kami sebagai orang muda. Untuk kami memiliki rasa takut akan Tuhan. Dan mencintai perintah-perintah Tuhan. Untuk kami bersenang, bersukaria, bersukacita, tetapi kami tidak membawa diri kami kepada hal-hal yang tidak baik dan mempengaruhi orang-orang muda yang lain. Dan menyuramkan masa depan kami. Kami juga sebagai orang-orang muda tidak terus terkurung di dalam masa lalu yang membawa rasa trauma kepada kami. Untuk sesuatu yang menyuramkan masa depan kami.
Kami tidak terus terbelenggu dalam kesedihan dan penderitaan diri kami. Karena hidup yang Tuhan anugerahkan ini memiliki tujuan untuk bagaimana kami bersemangat menjadi saksi Kristus, menghasilkan buah kebaikan. Sebagai orang-orang tua kami bersyukur, firman-Mu ini mengingatkan kami betapa pentingnya peran kami sebagai orang tua. Bukan saja untuk anak-anak kandung atau anak-anak yang bersama-sama dengan kami dalam rumah, tetapi semua anak-anak yang ada dalam lingkungan kami, terkhususnya dalam satu tubuh GKS Jemaat Pemada ini. Terima kasih Tuhan ingatkan juga kepada kami sebagai gereja, untuk kami memperingatkan orang-orang muda agar mereka mengarahkan hidup mereka untuk terus mendalami nilai-nilai Kristiani yang mengokohkan iman percaya mereka, dan pada akhirnya membentuk hidup mereka menjadi generasi gereja yang kuat menghadapi tantangan-tantangan di masa ini dan masa depan. Kami bersyukur karena kami masih cukup baik di dalam persekutuan sebagai orang muda, orang tua, anak-anak di GKS Jemaat Pemada ini. Dan kami ingin terus menjadi lebih baik lagi. Karena itu bantu kami dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Karena tidak mudah bagi kami kalau dengan kemampuan kami sendiri. Karena kami pun sebagai orang tua, kami terbatas. Bahkan kami punya masa lalu yang mungkin tidak ingin untuk anak-anak kami, orang-orang di sekitar kami, meneladaninya. Karena itu ya Tuhan, topang kami, bantu kami, mampukan kami dan Roh Kudus-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, khususnya untuk anak Tuhan di Lahona ini, berkatilah di dalam menjalani akan perintah Tuhan, maksud firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.